Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iketut Wenten, pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan 3 tentang analisis laporan keuangan. Sebelum masuk kepada materi inti, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama adalah pengertian, tujuan, metode analisis, dan teknik analisis. Adapun pengertian daripada analisa laporan keuangan di sini adalah merupakan suatu kegiatan penilaian, penelaahan atas laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan metode dan teknik analisis sehingga mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat melakukan suatu evaluasi dan tindakan lebih lanjut pada perusahaan tersebut. Kemudian tujuan daripada analisis laporan keuangan adalah yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik berkaitan dengan harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Kemudian yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Kemudian yang keenam, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Kemudian berikutnya adalah saya akan menyampaikan mengenai prosedur daripada analisis laporan keuangan. Yang pertama, mengenai pengumpulan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran dan perhitungan secara cermat dan teliti dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam rumus-rumus tertentu, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat dan akurat. Yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, membuat laporan tentang posisi dan analisis keuangan perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Selanjutnya adalah akan membahas metode yang digunakan di dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Jadi yang dimaksud dengan analisis vertikal di sini adalah merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Kemudian yang kedua, analisis horizontal atau analisis yang bersifat dinamis. Jadi yang dimaksud di sini adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Sehingga hasil ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain. Selanjutnya kita akan membahas teknik analisis yang digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan.
Yang pertama adalah analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis ini merupakan metode analisis perbandingan dari suatu laporan keuangan selama beberapa periode yang mengkaji perkembangan posisi keuangan, di mana periode sebelumnya sebagai tahun dasar. Sebagai contoh, kalau kita mau menganalisis perbandingan tahun 2018 dan 2019, maka tahun 2018 akan dijadikan sebagai tahun dasar. Yang kedua adalah analisis tren. Analisis tren yang dimaksud di sini adalah metode analisis perbandingan laporan keuangan selama beberapa periode yang menggunakan tahun awal sebagai tahun dasar atau angka indeks, di mana semua pos-pos yang ada dalam laporan keuangan dinyatakan dengan angka 100. Sehingga pos-pos yang sama di tahun setelah tahun dasar diamati dalam rasio terhadap tahun dasarnya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan analisis perbandingan tahun 2017 sampai tahun 2019 misalnya, maka tahun 2017 dijadikan tahun dasar dan tahun berikutnya dihitung rasionya masing-masing pos. Kemudian dibandingkan dengan tahun dasar, apakah terjadi kenaikan apa penurunan. Kemudian yang ketiga adalah analisis persentase per komponen. Ini sering disebut dengan analisis common size. Analisis persentase per komponen ini merupakan suatu metode analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Kemudian yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini merupakan suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode laporan keuangan. Baik dari laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya adalah analisa rasio. Analisa rasio yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang ketujuh adalah analisis kredit. Analisis kredit ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit yang dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang kedelapan, analisis laba kotor. Yang dimaksud analisis laba kotor ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian yang kesembilan adalah analisis titik impas. Ini sering disebut dengan analisis break-even point. Analisis break-even point ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini, dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih.